adalah Minggu Prapaskah, dan minggu ini adalah saatnya untuk kita merenungkan kembali, dan secara pribadi kita menyiapkan hati dalam memasuki peringatan Paskah yang menunjukkan kasih sejati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berefleksi sejauh mana kehidupan kita sebagai murid Kristus. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut Minggu Prapaskah kedua melalui ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan Saat Ini Ku Datang Lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Katakan dengan iman, bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Prapaskah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Marilah kita sambut dengan nyanyian Semua Karena Anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila ku dapat, itu karenanya. Bila ku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila ku dapat, itu karenanya. Bila ku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Jemaat, persilakan duduk. Pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam
bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus di dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Pengakuan dosa, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang tertulis pada Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina
timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengakuan iman rasuli, jemaat yang Tuhan kasihi bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita mengajak anak-anak sekolah minggu untuk didoakan ke depan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sehati bersama-sama kita doakan anak-anak sebelum mereka masuk ruangan belajar mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang kepadamu, bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Sekarang mereka juga akan menerima bagian di mana mereka akan masuk kelas mereka dalam
pemberitaan kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran mereka, Roh Kudus yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tepat pada waktunya, mereka akan menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Secara khusus, hamba berdoa untuk para kakak-kakak guru sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang disampaikannya benar-benar berasal daripada-Mu. Roh Kudus memimpin dan membimbing, sehingga anak-anak boleh memahami dan mengerti apa yang disampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ruangan yang mereka pakai, kami percaya ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Pagi ini pelayanan firman adalah Pendeta Riana Manjadewi SE MACM. Marilah kita sambut dengan satu pujian, Dibawa ke Pak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, Bapa. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Saya undang untuk jemaat berdiri. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup.
tapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita sehati kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan, di mana kembali Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami mau menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya setiap benih firman Tuhan yang diberitakan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan berakar kuat meneguhkan iman kami. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan sendiri yang mengurapi dan membimbing. Sehingga Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Segala kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan, sehati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya, sebab kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, semua yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan mengajak kita membaca secara bergantian, secara responsoria. Ayat yang genap dibaca oleh kaum wanita dan ayat yang ganjil dibaca oleh kaum pria. Pada ayatnya yang ke-31 kita akan membaca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 18 sampai dengan ayat 31, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah di atas semua Allah. Yesaya 40 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir,
oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan dengan kekuatan Roh Kudus mengambil keputusan untuk melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini oleh kalender Sinode GKUI kita diberikan tema bersama terbang bagai Raja Wali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pagi hari ini, di mana di bawah perikop Allah di atas semua Allah. Kalau kita membaca dari ayat 12, bacaan kita pada pagi hari ini semakin jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pasal ini merupakan pasal yang ditulis pada masa-masa akhir hidup Yesaya. Pada pasal ini menunjukkan bagaimana nubuat Allah atas bangsa Israel yang tengah menghadapi masa pembuangan. Nubuatan ini mengandung harapan bagi bangsa Israel. Ayat ini pasal 40 sampai dengan pasal 55 di mana kasih Allah dinyatakan kepada bangsa Israel saat itu. Hal yang kedua, di mana waktu itu bangsa Israel sedang ada di pembuangan, di mana mereka satu bangsa yang kehilangan identitas dirinya. Kehidupan yang begitu sulit yang mereka hadapi, bahkan ketika bangsa Israel ada di pembuangan, mereka merupakan masyarakat kelas kedua, ketiga, atau seterusnya. Dia ada di negeri orang, sehingga dia bukan menjadi masyarakat utama, bukan menjadi masyarakat kelas 1. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, seringkali kita memiliki identitas diri yang menjadi rusak, tidak mendapatkan perhatian, bahkan cenderung kita menganggap apa yang kita hadapi adalah sesuatu pergumulan yang begitu berat. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada bacaan kita pada pagi hari ini, di mana kita bersama-sama belajar bagaimana kita bersama-sama terbang bagai Raja Wali. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-18 bacaan kita pada pagi hari ini. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Hal yang pertama-tama kita pelajari dari ayat yang ke-18 ini. Ini adalah satu pertanyaan yang ditulis oleh Yesaya. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Yesaya sedang memberikan pengajaran kepada kita yang pertama, mengandalkan Tuhan. Hal penting pertama ketika kita menghadapi masalah adalah mengandalkan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesaya ketika bangsa Israel sedang ada di pembuangan.
Pertanyaan selanjutnya, ya, patungkah, tukang besikah, tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Apakah dengan mengandalkan patung atau tukang pandai besi, tukang emas atau lainnya, kita bangsa Israel dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ilustrasi yang diberikan ini, patung itu menggambarkan ilah. Apa yang menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Siapa ketika kita menghadapi satu masalah, kita tidak lari kepada Allah, tetapi seperti di mana mereka melihat di negeri pembuangan, mereka melihat banyak patung-patung sesembahan warga negara nomor 1 yang ada di sana. Hal yang kedua, ilustrasi yang kedua, ketika berbicara tentang pandai besi, ini bisa dianalogikan sebagai di mana di situ berbicara tentang keahlian kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Dan ketika di sini berbicara tentang tukang emas, emas berbicara tentang kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan, ketika kita menghadapi permasalahan seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, mereka ada di pembuangan. Ya. Mereka diingatkan oleh Yesaya, siapakah yang menjadi utama di dalam kehidupanmu? Apakah patung, apakah tukang besi, ataukah emas? Di sini adalah satu gambaran buat kita semua di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita utamakan di dalam kehidupan ini? Mungkin keahlian kita, kepintaran kita, atau harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Pelajaran pada pagi hari ini, di mana temanya bersama terbang bagai Raja Wali. Di sini Yesaya mau mengingatkan bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa. Siapakah kita di hadapannya? Kalau kita melihat pada ayat yang kita baca bersama-sama tadi, ya kita melihat pada ayatnya yang ke bangsa yang seperti ayatnya yang ke-13, mulai ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Demikian sebuah bangsa, itu hanya seperti belalang, ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kecil sekali. Ya. Ayat yang ke-15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Bangsa saja seperti setitik air di dalam timba. Padahal bangsa itu satu kesatuan, mungkin kumpulan pulau-pulau seperti negeri ini. Itu hanya merupakan setitik air. Bagaimana kita manusia? Seberapa persen lagi? Ya mungkin hanya merupakan molekul-molekul kecil yang tidak ada nilainya kalau dilihat dari bentuknya. Tetapi betapa Tuhan memperhitungkan keberadaan manusia. Kasih-Nya yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin kemampuan kita. Mungkin Tuhan percayakan harta benda yang luar biasa. Itu hanya bersifat sementara. Semuanya kita di hadapan Tuhan adalah sama.
yang satu dengan yang lain saling melengkapi kita sebagai tubuh Kristus. Tidak ada satupun di antara kita lebih penting daripada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini kecuali Dia, Yesus Kristus, yang telah mempercayakan kehidupan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kita, mari kita pakai kehidupan ini untuk kemuliaan namanya. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, semuanya karena Dia. Sehingga setiap ujian, setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi, tahu kemana kita harus berlari. Tahu kemana kita harus mengadu. Seperti pertanyaan yang ditanyakan, yang ditulis oleh Yesaya dalam kitab ini. Patungkah tukang besi menuangnya dan padahal emas melapisinya dengan emas, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya, orang yang mendirikan arcah, dan seterusnya. Di sini kita bersama-sama belajar. Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang kita miliki. Baik itu pengetahuan, baik itu harta, baik itu keahlian, semuanya Tuhan tidak bisa kita bandingkan dengan itu. Karena Dia adalah pribadi yang berkuasa di atas segala-galanya. Kapanpun Tuhan mau ambil, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita sombong. Tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Karena di atas semuanya, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Kita hari ini memasuki minggu Prapaskah kedua. Perenungan buat kita semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita berharga. Membuat kita berarti kalau kita masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita bergantung seluruh apapun yang kita hadapi, menjadikan Dia sebagai andalan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 juga merupakan tantangan Allah atas ilah, atas keahlian, atas kekayaan, bahkan atas hubungan kita di dalam kita menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah yang luar biasa itu. Karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu janji firman Tuhan, dan itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kembali ayat yang ke-25 diulang seperti ayat yang ke-18. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Dia di sini huruf kecil. Apa itu? Segala sesuatu yang menyangkut diri kita. Segala sesuatu yang ada di dalam kita, Dia tidak bisa dibandingkan. Seperti saya. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Itu semua karena Tuhan yang mengaruniakan kepada saya. Siapa saya? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sementara bangsa saja seperti hanya setitik air. Oleh karena itu, kalau sekarang ini Tuhan pakai kita untuk melayani, sekarang ini Tuhan pakai kita untuk mengiring Dia, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu adalah satu kasih karunia. Sehingga ketika Tuhan izinkan tantangan, pergumulan, persoalan datang, kepada siapa kita mengadukan semuanya, kepada siapa kita berseru dalam menghadapi semuanya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, yang menjadi segala-galanya di dalam kehidupan. Hal kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini,
tetap setia dan konsisten. Kesetiaan itu penting dalam mengandalkan Allah untuk penyelesaian dan menghadapi satu masalah. Artinya, percaya kepada Allah atau bergantung penuh kepada Allah merupakan suatu hal yang mutlak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan itu adalah satu proses. Berproses untuk setia itu tidak mudah. Banyak tantangan demi tantangan ketika kita sedang mengambil komitmen untuk setia. Banyak guncangan demi guncangan ketika kita belajar setia. Tetapi itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ayatnya yang ke-26 menyatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin apa saja persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, sakit penyakit, keadaan keluarga, kondisi, relasi dengan teman-teman sekerja. Mari kita melihat kesetiaan yang Tuhan inginkan dari kita. Konsisten dari yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itu yang Dia cari. Yang pertama-tama kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita memandang kepada Dia, kita tahu bahwa kita harus setia. Sepertinya sudah gak mampu lagi, lelah aku menghadapi semuanya. Mungkin kita berkata seperti itu, capek. Sepertinya semuanya begini-begini saja. Bahkan ketika kita berbuat baik, seolah-olah semuanya juga salah, lelah rasanya. Tapi ingat, kalau kita masih bisa Tuhan berikan kesempatan, kehidupan, satu yang Tuhan kehendaki, kesetiaan. Saya diingatkan Tuhan hari-hari ini. Tuhan memanggil saya di tempat ini. Banyak hal yang harus dihadapi, banyak hal yang harus digumulkan. Tetapi satu yang Tuhan katakan, setia dan konsisten. Karena sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkanmu. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara Tuhan untuk memurnikan kita, supaya kita ditemukan Dia sebagai anak-anak yang setia. Caranya adalah melalui pergumulan, melalui permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat sampai di mana ketika semuanya terjadi. Bagaimana responmu ketika semuanya terjadi? Apakah engkau tetap kembali kepada firman? Apakah engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapinya? Yang Tuhan kehendaki tetap setia. Yang Tuhan kehendaki tetap konsisten dalam segala sesuatu. Masalahnya, apakah kita semua dalam menjalani kehidupan ini, dalam berproses bersama-sama dengan Tuhan, adakah kita ditemukan sebagai orang-orang yang setia? Adakah saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian ditemukan sebagai orang-orang yang setia? Di Minggu Prapaskah ini, Yesus Kristus mengajar kepada kita, mengingatkan kembali betapa Dia setia menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah, tetapi Dia rela turun ke dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Hanya satu, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia harus digiring pada penganiayaan yang membuat Dia pun terguncang,
Ini sedang memberikan contoh kepada kita. Ketika pergumulan ada di hadapan kita, kita juga terkadang tidak mampu. Kita hanya bisa berteriak. Kalau boleh, semuanya ini lalu daripadaku dan selesai secepatnya. Tetapi bukan itu. Semuanya berproses dan Dia teladan kesetiaan yang sempurna. Yang ketika kita melihat kepada Dia, mengandalkan Dia, Tuhan akan memberikan kemampuan melalui Roh Kudus-Nya untuk kita kuat, untuk kita meneladani Dia yang begitu setia. Kalau kita membaca introitus kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Siapa kita di hadapannya? Kita hanya tanah liat, yang mudah pecah, yang mudah rapuh, yang mudah hancur. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Bagaimana kita bisa terbang bagai Raja Wali tanpa kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan, hari-hari ini waktunya gereja Tuhan sedang dimurnikan. Kita mendengar peristiwa demi peristiwa, bencana alam demi bencana alam terjadi di mana-mana. Sudah ditulis di dalam firman-Nya. Tanda-tanda akhir zaman. Di sana sini terdengar perang. Di sana sini terdengar permusuhan. Suku melawan suku, bangsa melawan bangsa, orang tua melawan anak-anak. Kehilangan respek kepada pemimpin dan sebagainya. Semuanya itu terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu ini saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan pergumulan terjadi, permasalahan terjadi, mengingatkan saya dan kita semua yang ada di tempat ini, saat ini kita sedang dimurnikan. Kita tidak tahu waktu dan saatnya, kapan Dia datang. Puji Tuhan, kalau kita sedang duduk, kita sedang ada di gereja seperti ini, tiba-tiba Tuhan datang, kita diangkat dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Dia. Amin. Tetapi ketika kita masih dalam keadaan terlena, kita masih kompromi dengan kehidupan dunia ini, mengandalkan kekuatan kita sendiri, merasa lebih penting satu dengan yang lain, mari pagi hari ini kita diingatkan, Dia segala-galanya. Segala sesuatu mari kita kembali kepada Dia. Tetap setia, tetap konsisten. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Supaya kita bisa bersama terbang bagai Raja Wali. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dengan bergantung dan tetap konsisten serta setia kepada Allah, maka tidak ada kata lelah, tidak ada kata lesu. Pergumulan sering menjadikan kita lelah dan lesu, termasuk ketika kita bekerja, ketika kita berkumpul dengan komunitas kita, bahkan ketika kita melayani. Terkadang kita lelah, kita lesu. Itu manusiawi, amin. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Dia yang mempercayakan kehidupan kepada kita dan terus mengandalkan Dia, Dia akan terus memberikan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang luar biasa. Banyak hal Tuhan izinkan. Bagaimana saya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ketika saya kembali dari Pontianak, jam 8 malam hari Jumat, saya baru datang dari Pontianak. Di Pontianak pun saya keliling, jadi sampai ke pedalaman di Kalimantan Barat, kota yang paling ujung, dengan segala perjuangan, karena situasi dan kondisi cuaca. Jadi rasanya saya belum sampai di sini pun rasanya belum selesai saya
jet lag dari naik speedboat ya, yang 5 jam dengan segala pergumulannya, hujan di tengah-tengah. Itu kembali ketemu buaya dan semuanya, saya terheran melihat semua itu. Belum sampai 24 jam saya tiba. Dan rasanya masih itulah ya, habis dengan tugas yang ada di sana juga. Di situ ada berita duka dari gereja. Saudara kekasih kita Ibu Melan dipanggil Tuhan. Saya ketika pagi-pagi hari Sabtu menerima berita itu, dan hari Sabtu ada doa pagi di sini. Saya tetap menjalankan itu. Dan saya hanya berkata, Tuhan Engkau kekuatanku. Nuri sudah kabari saya bahwa malam ini kita penghiburan Kak. Besok tutup peti dan semua rangkaian itu sudah disampaikan ke saya. Saya hanya katakan, Tuhan Engkau kekuatanku, Engkau kemampuanku. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, berarti Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia Allah yang luar biasa. Semuanya terjadi dalam rangkaian yang Tuhan sudah atur semuanya. Karena apa? Begitu cintanya Tuhan akan jemaatnya. Begitu cintanya Tuhan akan gerejanya. Sehingga ketika saya melayani, ketika saya menjalani semuanya, saya melihat kepada Dia. Allahku Allah yang luar biasa. Aku bangga memiliki Dia. Allah yang hebat. Capek, lesu? Iya. Tetapi karena Roh Kudus yang terus mengingatkan. Kalau engkau aku taruh di jemaat persekutuan, bukan karena kamu mampu dan bukan karena kamu bisa. Karena roh yang ada di dalam aku yang terus mengiring. Karena janjinya, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31 bacaan kita pada pagi hari ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang-orang menjadi lelah, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Menanti itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Menunggu itu adalah sesuatu yang menjemukan. Tetapi di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Mungkin hari-hari ini kita sedang menanti mukjizat itu jadi. Mungkin hari-hari ini kita sedang menanti persoalan-persoalan kita membutuhkan jalan keluar. Ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti itu adalah satu proses. Menunggu itu adalah satu proses. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita menanti. Kita sedang dibawa untuk kita menunjukkan buah roh. Ketika kita menanti, apakah kita sabar? Ketika kita menanti, apakah kita dapat menguasai diri? Mungkin dengan pikiran kita, perasaan, dan semuanya. Bagaimana ketika kita menanti, apakah kita tetap dengan kemurahan hati? Kemurahan hati, kalau kita berbicara kemurahan, tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi tentang hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita diuji bagaimana, apakah kita masih mampu menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena pada pagi hari ini kita diberikan tema bersama
bersama terbang bagai Raja Wali. Kita belajar sedikit tentang burung Raja Wali. Ya, ketika saya belajar dulu, ya, bagaimana burung Raja Wali menjadi contoh. Bahkan di dalam firman Tuhan ini ditulis, ya. Kenapa burung Raja Wali yang dituliskan? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, burung Raja Wali memiliki sayap yang sangat kuat. Dia sayapnya membentang 2 kali ukuran tubuhnya. Itu burung Raja Wali. Ya. Ketika dia terbang, kemampuan sayapnya 2 kali badannya. Dan dia terbang dengan sayapnya yang memanfaatkan sayapnya dengan tetap dia terbang. Raja Wali berupa terbang melayang dengan memanfaatkan arus udara di ketinggian tanpa mengepakkan sayapnya, sehingga burung ini tidak mudah merasa lelah. Raja Wali ketika dia terbang, sayapnya dibuka. Ya, sayapnya ini 2 kali tubuhnya, dan ketika dia terbang, dia melawan arus, sehingga dia tidak goyang-goyang, ya, tidak seperti ayam. Ya, ketika saya mencari tentang karakteristik burung Raja Wali, dibandingkan burung Raja Wali dengan ayam. Ya, ketika ada bahaya, ayam lari-lari. Dia, kalau kita lihat seringkali ayam lari-lari, terbang, cari tempat untuk bersembunyi. Tetapi Raja Wali semakin tinggi dia terbang, dia mengepakkan sayapnya dan dia tidak goyangkan sayapnya itu. Dia terus melawan arus angin kemana dia pergi. Oleh sebab itu mengingatkan kepada kita agar kita mengikuti permasalahan hidup kita dan menjadikan kekuatan baru. Kita dapat menjadikan permasalahan itu sebagai kekuatan baru ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Sayapnya 2 kali lipat dari besar tubuhnya, sehingga Raja Wali bisa terbang dengan sayap itu terus tanpa bergoyang. Dia fokus kepada tujuan. Di mana angin itu bergerak, dia mengikuti angin itu. Ini menunjukkan apa? Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi biarlah mata hatiku tertuju kepadamu, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kira-kira seperti itu kalau kita ungkapkan. Bagaimana ketika Raja Wali ini terbang dengan mengepakkan 2 sayapnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari terus kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Karakteristik yang kedua, burung Raja Wali mampu membaca situasi. Saya tulis di sini, sang Raja Wali sudah siap mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan pandangan visinya kapan badai datang. Sebab itu saat badai datang, dia akan menghadapinya dengan menggunakan badai itu, dengan menggunakan sayap itu untuk melambung tinggi. Ini menunjukkan, ya, bahwa dalam segala situasi dan kondisi, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang double porsi dalam kehidupan kita. Karena siapa kita hanya bejana tanah liat. Kita hanya bejana tanah liat. Bangsa aja hanya seperti titik air. Ketika kita mengandalkan Tuhan, masalah datang, segala pergumulan Tuhan izinkan terjadi, kita mampu berkata selamat datang. Karena aku tidak pernah sendiri. Kalau Tuhan izinkan aku melaluinya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan kita bisa dapat melihat jauh ke depan. Hal kecil datang kepada kita, apa yang akan terjadi? Perpecahan? Contohnya, sakit hati, mundur dan semuanya. Kita harus diajar apa? Peka, seperti burung Raja Wali. Dia tahu ketika badai itu datang, dia siap-siap, dia mulai buka sayapnya dan dia ancang-ancang untuk dia mulai terbang. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak salah kalau pagi hari ini bersama terbang bagai Raja Wali. Kita memang bukan burung, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, lebih daripada burung, berarti lebih daripada Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang bertahan
lama hidup. Dia mampu bertahan selama 70 tahun hidup. Tetapi di masa 70 tahun, ada masa di mana dia harus menghadapi masa transformasi. Ketika burung Raja Wali umur 40 tahun, dia mengalami transformasi, di mana paruhnya mulai panjang sampai ke leher, kuku-kukunya juga mulai panjang, bahkan bulunya sudah mulai semakin tebal. Dia mulai tidak bisa terbang seperti ketika dia sebelum umur 40 tahun. Ketika burung Raja Wali ingin hidup 70 tahun, dia harus merelakan diri untuk dia mencari bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Di situ dia diam sesaat. Dia patok-patokkan paruhnya ke batu sampai patah. Dan menunggu paruh itu kembali, muncul paruh yang baru. Ketika paruh baru itu muncul, apa yang dia lakukan? Dia cabut kuku-kukunya yang mulai panjang supaya tumbuh kuku-kuku yang baru. Setelah itu juga bulu-bulunya yang mulai gugur, mulai tumbuh. Karena dia rela bertransformasi selama 6 bulan. Kalau dia ingin hidup 30 tahun lagi, sampai 70 tahun dia hidup, dia harus diam, rela untuk berkontemplasi seandainya dia manusia. Dengan segala kelemahannya, dengan segala permasalahannya, sehingga dia tidak bisa terbang. Tapi dia mencari satu bukit di mana dia diam di situ. Sampai dia siap untuk kembali menjadi Raja Wali muda. Dengan semuanya yang baru, dia terbang melawan arus. Di mana dia harus terbang menggunakan seluruh sayap barunya dan seluruh keberadaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kalau pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita contoh seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Belajar dari burung Raja Wali. Ketika semuanya sudah menjadi berat, ketika semuanya sudah tidak mampu rasanya kita menanggungnya, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Dia yang memiliki kehidupan. Dan berjanji tetap setia dan konsisten untuk setia kepada Dia. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara kembali diingatkan. Bersama, mari kita terbang bagai Raja Wali. Kita harus mengandalkan Tuhan serta tetap setia dan konsisten. Berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Di Minggu Prapaskah kedua, mengingatkan kembali betapa luar biasanya Tuhan. Kita diumpamakan seperti, biarlah kita seperti burung Raja Wali. Ada saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari kehendaknya yang terbaik, berproses untuk menjadi manusia baru, memperbarui hati kita untuk lebih lagi dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Pengorbanan Yesus Kristus titik balik iman Kristen, di mana Dia mati tidak selamanya mati, sebab Dia hidup ada hari esok. Permasalahan seberat apapun boleh terjadi, tapi Dia lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Makanya marilah bersama terbang bagai Raja Wali. Kita sebagai saudara-saudara seiman saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika ada sesuatu yang mulai bergeser dari kehendak Allah, ketika motivasi sudah mulai berubah, mari kita melihat kepada Dia yang memiliki segalanya. Kalau gereja ini boleh ada, tidak lama lagi kita akan berulang tahun yang ke-41 tahun.
usia yang tidak mudah lagi. Kalau burung Raja Wali umur 40, dia naik ke atas bukit, dia diam. Selama 6 bulan dia diam. Apa yang harus aku lakukan? Ini saatnya kita menyadari kalau gereja ini masih boleh berdiri sampai saat ini. Kita masing-masing, tidak hanya cukup saya tidak ada apa-apanya tanpa jemaat Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya tanpa para pelayan-pelayan Tuhan, majelis, pengurus komisi, para aktivis yang mendukung pelayanan di tempat ini. Tapi mari kita bersama bagai Raja Wali, kita mencari dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau kita nyaman di tempat ini Bapak Ibu Saudara, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya pergi ke Kalimantan, ketika saya turun dari speed, ketika saya berjalan mungkin kurang lebih setengah jam dari Teluk Batang, ya, saya akan menuju ke Kabupaten Kayong Utara saat itu. Di situ ada satu gereja, GBI Teluk Batang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai sesama hamba Tuhan, saya melihat ini, betapa Tuhan kita luar biasa. Medan yang sulit ditempatkan hamba Tuhan di situ. Saya ada di sini di tengah Bapak Ibu Saudara. Saya datang dari Jakarta, tugas mengikuti suami. Tapi saya juga melihat di sana banyak gereja-gereja Tuhan berdiri. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan berikan hamba-hambanya yang militan, hamba-hambanya yang cinta Tuhan, yang memiliki motivasi bahwa begitu besar satu jiwa di hadapan Tuhan, berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Pagi tadi sebelum saya ke tempat ini, saya baca Lukas 15 tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang bapak yang anaknya kembali, anakku yang hilang telah kembali. Di situ dikatakan betapa berharganya satu jiwa. Malaikat bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita yang ada Tuhan taruh di tengah-tengah jemaat di tempat ini, bersama terbang bagai Raja Wali, melihat visi yang jelas dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Inilah saatnya kita diguncang, saatnya kita dibuat tidak nyaman, keluar dari zona nyaman, untuk kita mencari kehendak Tuhan, untuk kita mencari supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dan mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap masalah pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Engkau Tuhan terlebih besar dari semuanya. Sehingga dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan, kami mampu terbang bagai Raja Wali. Dan kami tetap dimampukan untuk setia dan konsisten dalam kami mengiring Tuhan. Guncang kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk setiap guncangan demi guncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan koyakkan kami dari zona nyaman yang Tuhan izinkan terjadi selama ini dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan ada di tempat ini, dan hadirat-Mu ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan, yang mampu mengubahkan kami untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan Tuhan, ada hal-hal yang menyakiti hati-Mu, melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami, bahkan melalui pikiran kami, ini kami Tuhan, basuh kami dengan Roh-Mu. Ajar kami untuk menyadari Engkau Allah begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang sanggup menuntun dan menolong kami dari hari lepas hari.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk bersama-sama sehati, kita berdoa dalam doa-doa syafaat. Kita angkat satu pujian, doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai, 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 damai. Indonesia penuh damai. Doa buat shalom di Indonesia, doa buat shalom di Indonesia, doa buat shalom di Indonesia, doa buat shalom di Indonesia. Indonesia penuh shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Mari sehati kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh pergumulan kami kepadamu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ada shalom di negeri ini, ada damai sejahtera Allah di negeri ini. Menjelang pemilihan umum yang akan datang, kami serahkan situasi dan kondisi negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kota-kota, desa-desa, bahkan sampai ke daerah-daerah terpelosok pun, biarlah damai daripada-Mu turun atas negeri kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai dengan pemerintahan yang ada di sekitar kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik dan Engkau Allah yang luar biasa, yang memberkati mereka. Bahkan damai sejahtera Allah tercurah atas kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhan, Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk kota Bekasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah melawat kota ini. Karena kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kami juga. Berkati PLT Bapak Tri Tuhan sebagai PLT Wali Kota Bekasi beserta dengan jajarannya. Biarlah roh takut akan Tuhan, Tuhan karuniakan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini dalam situasi dan kondisi menjelang pemilu. Dijauhkanlah kiranya negeri ini dari paham-paham radikal dan juga terorisme yang mengambil kesempatan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Semuanya kami sehati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sadarkanlah ya Tuhan para pemimpin-pemimpin mereka
Tidak ada satupun yang mustahil. Biarlah belas kasihan Allah turun atas mereka, karena begitu berharganya jiwa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah belas kasihan Tuhan turun melawat mereka. Tuhan, pada saat ini kami serahkan kondisi bangsa dan negara kami ini, di mana di beberapa tempat terjadi bencana-bencana alam. Bahkan Tuhan di Jakarta Utara, Tuhan, Pelumpang, kami turut prihatin mendengar bencana yang pada saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kami di sana. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang cedera, kehilangan keluarga, bahkan mereka yang kehilangan tempat tinggal. Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa Roh Kudus melawat mereka. Biarlah ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala trauma yang terjadi. Bahkan kehilangan mereka, kehilangan secara material yang dialami oleh mereka, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan mereka saat ini untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena peristiwa Pelumpang ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk daerah-daerah yang pada saat ini sedang mengalami bencana alam, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Di balik semuanya ini Tuhan memiliki rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemulihan negeri ini. Dalam seluruh sektor yang ada, Tuhan pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Baik yang saat ini sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit, maupun saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pemulihan. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pogi Ohwa, Bapak Arianto, Bapak Penatua AF Bernat, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono yang sedang dirawat di rumah sakit, Anak Adel dan juga Alfa yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Silvi Tuana Kota. Bahkan untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan di tempat ini yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, tapi kami tidak bisa menyebutkan nama mereka. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, mari lawat mereka. Tumpangkan tangan-Mu yang berlobang paku yang penuh dengan kuasa itu atas tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus mereka boleh dipulihkan dan sembuh sempurna. Kami percaya Tuhan, salib-Mu sudah menanggung segala kutuk sakit penyakit. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Pemulihan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Sujaryono yang besok rencana akan operasi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Proses persiapan dari tim dokter yang akan mengoperasi serta segala keputusan-keputusan yang diambilnya, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah semuanya. Bahkan alat-alat yang dipakai disterilkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari segala kecelakaan, apapun juga ketika proses operasi ini terjadi. Dan tiba pada waktunya, Ibu kekasih kami boleh pulih kembali, sehat sempurna, dan kembali dapat beraktivitas bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masalah teman hidup, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, juga kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkatilah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh semuanya yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan demi pergumulan ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau Allah yang turut campur dalam segala sesuatunya.
memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Mulai hamba-Mu sebagai gembala sidang, beserta dengan majelis jemaat, pengurus komisi, para aktivis, dan seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu disatukan dengan Roh Kudus-Mu. Karena di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada jemaat-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Buat mereka berhasil dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh menjadi lilin yang bercahaya, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang pada waktu yang bersamaan juga mengadakan ibadah raya di mana-mana. Tuhan berkatilah, melalui ibadah raya ini kiranya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus, mengalami kelahiran baru, mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga membawa Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Ketua Umum Bapak Penatua Pendeta Ronald Manalu, berikan hikmat-Mu dan pewahyuan-Mu kepadanya. Biarlah melalui Sinode GKO ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Beserta dengan seluruh jajaran MPS yang ada, biarlah Sinode juga menyatukan hati untuk memuliakan nama Tuhan melalui tingkat sinodal. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk orang tua kami yang Tuhan sudah karuniakan usia emas. Kiranya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan karuniakan kesehatan sempurna kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Sony Nainggolan yang berulang tahun pada tanggal 1 Maret. Berdoa untuk anak Samuel Harvey yang berulang tahun pada tanggal 2 Maret. Berdoa untuk Saudara Rafael Yosua Hutauruk yang berulang tahun pada tanggal 4 Maret. Berdoa untuk anak Andrew Chandra yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini. Kiranya segala apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi kerinduannya, terus Tuhan karuniakan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan dalam segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan terus memberikan kemampuan kepadanya. Dan Tuhan karuniakan yang terbaik untuk mereka tetap setia, untuk mereka tetap berkomitmen menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seiring dengan pertambahan usia, Tuhan juga memberikan pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan rohani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berdoa ya Tuhan, kiranya perlindungan-Mu sempurna atas mereka, dimanapun mereka berada, Roh Kudus menjaga mereka sempurna. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak yang duduk di bangku akhir sekolah mereka masing-masing, baik mulai tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Mereka yang sedang menghadapi ujian-ujian pada hari-hari ini, Tuhan berkatilah mereka, berikan hikmat dan pewahyuan kepada mereka, kecerdasan dan kepintaran, sehingga melalui studi mereka nama-Mu dipermuliakan, menjadi anak-anak yang mempermuliakan Tuhan melalui prestasi mereka. Untuk mereka yang sedang menghadapi asesmen, ujian tengah semester, minggu-minggu yang akan datang, Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, Engkau mengiring mereka, anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan yang memenuhinya. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa menyerahkan lingkungan kami masing-masing tinggal. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu menjadi terang Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Demikian juga untuk lingkungan gereja Tuhan, tetangga kanan, kiri, muka, belakang. Pakai gereja ini menjadi
saluran damai sejahtera Allah terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus, masih banyak pergumulan-pergumulan yang ingin kami naikkan kepadamu. Bahkan kami yang hadir pada hari ini pun, mungkin kami semua juga sedang menghadapi pergumulan yang berat, yang tidak terkatakan. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah disegarkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Di dalam Amsal 3 ayat 9 tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara kita mempersiapkan persembahan, kita akan angkat satu pujian, bawa persembahanmu, dan nanti urutannya dari mulai kanan Bapak Ibu, selanjutnya ke baris paling kiri Bapak Ibu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Dan ini adalah selaku tanda syukur kami Tuhan atas kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kami sampaikan tambahan warta jemaat untuk periode 5 Maret 2023. Kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi kami sampaikan terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, kekuatan di dalam pelayanan dan juga memberkati keluarga. Disampaikan kepada jemaat bahwa kotak pembangunan untuk renovasi ruang sekolah minggu dari tanggal 22 sampai dengan 26 Februari berjumlah 2.940.000. Adapun biaya renovasi dan dekorasi ruang sekolah minggu diperkirakan sebesar 10 juta rupiah. Dengan demikian masih diperlukan penggalangan dana atau tambahan dana kekurangan dana sebesar 7.060.000. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk menjadi donatur dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 167 000 3232 765 atas nama Aleta Erlin Tamunu, atau disalurkan lewat OVO atau GoPay di nomor 0897 830 2017 dan bukti transfer mohon dikirimkan melalui WA GKOIJP di nomor 0897 830 2017 atau dapat langsung berkomunikasi dengan bendahara majelis. Kami juga informasikan kotak persembahan bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan langsung ke kotak di depan. Dan kami juga kembali sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. Selanjutnya sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Mari kita tutup ibadah Minggu Prapaskah kedua ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus kita pelihara kesehatian. Kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Tuhan, biarlah kita menjadikan Yesus kekasih hati kita, sehingga mata kita tetap tertuju kepada Dia, dan kita tetap dimampukan untuk setia dan terus konsisten dalam mengiring Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Yesus Kristus. Arahkan hatimu, saudara-saudara sekalian, kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang
Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai